Tapi kalau kita ingin menyatakan B ini sebagai suatu fungsi, maka kita tuliskan fx ini adalah setengah dari si x, gitu ya. Sehingga, nah, ekspresi ini fx sama dengan setengah x ini yang kita sebut sebagai fungsi. Nah, sehingga fungsi di sini adalah suatu aturan yang mengawankan setiap elemen X anggota A dengan satu elemen Fx anggota B. Yang perlu di-highlight di sini adalah ada kata-kata setiap dan ada kata-kata satu. Jadi, relasi itu bisa macam-macam ya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kita bikin relasi, misalkan di sini dua kita pasangkan ke dua juga, kemudian empat ini kita pasangkan ke satu, dua, tiga, empat, enam kita pasangkan ke semuanya, boleh gitu ya, nggak masalah. Jadi ini adalah hanya salah satu dari bentuk relasi dari A ke B. Tapi kalau misalkan kita rubah aturannya, misalkan kita bikin relasi A itu lebih besar dari B misalkan. Maka di sini nanti relasinya akan berubah gitu ya. Untuk dua di sini lebih besar dari satu. Empat itu kan lebih besar dari satu, dua, dan tiga. Sehingga dia pasangannya bisa banyak. Nah, jadi untuk himpunan A dan himpunan B ini kita bisa membuat banyak sekali relasi. Tapi tidak semua relasi itu kita sebut sebagai fungsi. Hanya yang memenuhi aturan ini yang kita sebut sebagai fungsi. Nah, aturannya apa? Aturannya adalah mengawankan setiap elemen X, artinya apa? Setiap anggota himpunan A ini harus punya pasangan. Jadi kalau misalkan kita punya suatu relasi, tapi pada himpunan A itu ada yang tidak memiliki pasangan, maka relasi itu bukan merupakan fungsi. Gitu ya. Kemudian syarat yang kedua apa? Dengan satu elemen anggota B. Jadi pasangannya harus tunggal. Setiap anggota A harus punya pasangan dan pasangannya harus tunggal. Kalau misalkan ada anggota himpunan A yang memiliki lebih dari satu pasangan di anggota B, maka itu tidak kita sebut sebagai fungsi. Jadi syarat dari fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah mengawankan setiap elemen anggota A, setiap anggota A harus memiliki pasangan dan pasangannya harus tunggal. Gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai fungsi. Kalau misalkan kita punya relasi atau hubungan antara dua himpunan yang dia tidak memenuhi syarat ini, maka tidak kita sebut sebagai fungsi. Nah, untuk simbol matematisnya, fungsi dari himpunan A ke B biasanya dinyatakan seperti ini. Kalau misalkan aturan atau fungsinya itu dinyatakan sebagai suatu variabel f, maka kita tuliskan f itu adalah suatu fungsi yang hubungkan antara himpunan A dengan himpunan B. Jadi F dari A ke B. Ini menyatakan suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, selanjutnya adalah istilah-istilah yang kita sebut domain, kodomain, dan range. Domain itu adalah daerah asal. Jadi, asal dari suatu fungsi itu kita sebut sebagai domain. Dalam fungsi ini berarti daerah asalnya adalah himpunan A. Sehingga kita sebut anggota himpunan A itu adalah domain. Nah, B itu adalah daerah kawan. Karena di sini himpunan kan ke himpunan B, maka semua anggota himpunan B itu kita sebut sebagai kodomain. Nah, selanjutnya, karena di sini setiap anggota himpunan A harus punya, maka sebenarnya di sini tidak mensyaratkan bahwa setiap anggota B juga harus punya pasangan di A, enggak. Jadi yang harus punya pasangan itu adalah anggota himpunan A atau anggota domainnya. Tapi bisa jadi anggota B itu ukurannya lebih besar daripada si A. Sehingga ada anggota dari himpunan B itu yang tidak memiliki pasangan. Nah, semua anggota B, baik itu yang punya pasangan maupun yang tidak punya pasangan, itu kita sebut sebagai kodomain atau anggota daerah kawan. Tapi anggota B yang memiliki pasangan di A itu kita sebut sebagai range atau daerah hasil. Ya. Nah, di sini penting sekali teman-teman untuk bisa menentukan domain dan range dari suatu fungsi. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menentukan domain dan range dari suatu fungsi. Ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya variabel bebas dan ada yang namanya variabel terikat. Jadi variabel bebas itu adalah anggota dari domain.
Sehingga di sini X itu merupakan variabel bebas, sedangkan Fx itu adalah variabel terikat. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan kita punya hubungan di sini, semua anggota A, di sini kita lihat ini semua anggota B. Maka ini adalah domainnya, ini adalah kodomainnya. Tapi range-nya seperti di sini, semua anggota B ini merupakan anggota dari kodomain sekaligus anggota dari range. Nah, di sini ada beberapa relasi dari himpunan A ke himpunan B, tapi tidak semuanya merupakan fungsi. Kita lihat untuk yang pertama, ini adalah fungsi. Karena setiap anggota A ini punya pasangan, dan setiap anggota A di sini pasangannya adalah tunggal. Nah ya, titik pertama pasangannya satu. Ini juga pasangannya satu. Ini juga pasangannya satu. Jadi semua punya pasangan dan pasangannya tunggal. Untuk yang hubungan kedua di sini, dia bukan merupakan fungsi. Kenapa? Di sini benar anggota A punya pasangan, tapi ada anggota A yang punya pasangan double. Nah ini ya, anggota ketiga, dia pasangannya ada dua. Maka ini bukan merupakan fungsi. Yang terakhir di sini juga bukan merupakan fungsi karena ada anggota A yang tidak memiliki pasangan. Jadi di antara tiga relasi ini hanya relasi yang pertama yang merupakan fungsi, relasi kedua dan ketiga bukan merupakan fungsi. Nah, untuk menyatakan suatu fungsi ini ada beberapa cara. Yang pertama dengan menggunakan diagram panah. Ini adalah diagram panah ya. Kemudian yang kedua bisa menggunakan simbol matematika seperti ini. F dari D ke K, berarti ini dari domain ke kodomain fungsinya. Yang ketiga bisa menggunakan diagram Kartesius. Diagram Kartesius itu yang seperti apa? Ada yang tahu nggak? Apa itu diagram Kartesius? Apa ya diagram Kartesius? Izin menjawab, Mm-mm. diagram Kartesius yang setahu saya itu yang melibatkan dua garis bilangan, yaitu ada sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Di mana Oke, itu benar sekali. untuk menentukan titik dalam suatu bidang. Mm-mm. Jadi diagram Kartesius itu dia secara grafik ya tampilannya. Biasanya kita punya kalau mau menggambar grafik itu kita buat ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang vertikal. Nah, hubungan antara setiap anggota-anggota di sumbu X dengan anggota-anggota di sumbu Y yang bersesuaian itu kita sebut sebagai relasi juga. Tapi dinyatakannya dalam bentuk diagram Kartesius. Kemudian yang keempat bisa kita nyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Kalau dalam bentuk pasangan berurutan berarti dia pakai koma-koma gitu ya. Misalkan di sini kita punya tadi, nah dua berpasangan dengan satu. Maka ini bisa kita nyatakan dalam bentuk 2,1, 4,2, 6,3, 8,4. Di mana 2, 4, 6, 8 ini adalah X-nya, 1, 2, 3, 4 adalah Y-nya gitu ya misal. Tapi kalau misal kita pakai oh ini ya, kalau kita menggunakan yang ini aja, jangan pakai yang relasi ini. Kalau kita pakai hubungan X fx ini, berarti kita tulisnya, oh ya benar, 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, di mana fungsinya adalah setengah X ya. Yang kelima adalah dengan menggunakan tabel. Jadi kita bikin tabelnya ada X, ada Y. Ya, oke, ini untuk fungsi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis fungsi. Ada yang namanya fungsi injektif. Kalau fungsi injektif itu adalah fungsi yang apabila setiap dua elemen yang berlainan di A akan dipetakan pada dua elemen yang berbeda di B. Artinya apa? Kalau injektif itu setiap anggota A itu punya pasangan di B dan pasangannya pasti berbeda dengan yang lainnya. Gitu ya. Jadi misalkan kalau kita punya X-nya itu satu, pasangannya adalah dua, kemudian kita punya X-nya 2, pasangannya adalah 4, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya lagi X-nya sama dengan 3, kok pasangannya itu juga 2, berarti dia bukan merupakan injektif. Jadi pasangannya satu-satu, gitu ya.
Kalau yang kedua ada yang namanya surjektif atau onto, yaitu apabila eh, FA itu merupakan subset dari B, dikenal dengan fungsi onto ya, bukan into di sini. Nah, apa itu fungsi surjektif? Fungsi surjektif adalah jika FA sama dengan B. Tadi syarat untuk fungsi itu kan setiap anggota A harus punya pasangan satu di B. Tapi untuk yang B itu tidak harus memiliki pasangan semuanya. Nah, kalau misalkan untuk yang eh, dalam kondisi khusus gitu ya, semua anggota B itu memiliki pasangan di A, maka kita sebut hubungan tersebut adalah sebagai surjektif gitu ya. Jadi kalau yang injektif di sini pasangannya satu-satu, jadi setiap anggota di A pasti memiliki anggota yang berbeda di B gitu. Tapi kalau yang B surjektif ini anggotanya bisa jadi sama gitu ya. Jadi setiap anggota di A punya pasangan, kemudian yang di B eh, pasangannya ada di B gitu ya, pasangannya bisa jadi sama. Tapi yang penting adalah di sini untuk subjektif, semua anggota di B itu juga memiliki pasangan di A. Nah, kalau misalkan bijektif, ini adalah gabungan antara injektif dan surjektif. Jadi kalau misalkan setiap anggota di A itu memiliki anggota yang berbeda di B, dan setiap anggota di B itu pasti memiliki pasangan di A, maka itu kita sebut sebagai bijektif. Saya kasih ilustrasi. Ada nggak ya di sini contohnya? Oh, nggak ada. Oke, saya kasih contoh ya. Kita bikin misalkan di Word. Nah, misalkan gimana kalau bikinnya? Saya pakai
Ya, misalkan. Oke. Nah, misalkan kita punya seperti ini. Ini ada himpunan A dan himpunan B. Nah, sekarang kalau misalkan hubungan dari sini ke sini misalkan. Dan kita punya lagi dari sini ke sini. Kita punya lagi dari sini ke sini. Nah, ya. Oke. Nah, kita punya 3 case misalkan seperti ini. Jadi yang pertama kalau kita lihat di sini, himpunan A semuanya punya pasangan ya. Semua pasangan dan pasangannya adalah tunggal di sini. Semuanya memiliki satu pasangan saja. Tuh, 2, 3, 4, 5 semuanya punya pasangan pasti tunggal. Berarti ini merupakan fungsi. Tapi dia masuknya fungsi yang mana? Apakah dia fungsi injektif, surjektif, ataukah bijektif? Hmm. Ya, nah yang ini. Kalau kita lihat di sini, karakternya adalah setiap anggota di himpunan A, ini semuanya memiliki pasangan tepat satu di B. Dan pasangannya semuanya berbeda, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini pasangannya ini pasangannya ini pasangan ini pasangannya yang ini juga pasangannya yang ini. Nah, berarti ini merupakan fungsi dan setiap anggota A pasangannya berbeda di B. Maka ini masuk dalam kategori fungsi injektif, surjektif, atau bijektif kalau yang seperti ini. Injektif. Injektif, oke ya. Ini yang injektif. Kenapa Ustaz? Ambigu ini. Ikut yang atas atau yang bawah. Saya tulis di sini aja. Nah, ini ya, ini yang injektif. Sekarang kita lihat yang kedua. Kalau yang kedua di sini setiap anggota himpunan A punya pasangan di B. Oke, benar ya. Kemudian setiap eh, pasangannya di sini, kalau kita lihat semua anggota di B di sini, oke, eh, ini kali ya. Nah, gini ya. Kalau kita lihat di sini, setiap anggota di A, dia punya pasangan di B, pasangannya satu-satu, berarti dia memenuhi fungsi, definisi fungsi. Tapi di sini masih ada anggota di B yang memiliki lebih dari satu pasangan. Jadi nggak masalah di sini, dia masih masuk di B, tapi kalau kita lihat di sini, setiap anggota B itu punya pasangan di A, gitu ya. Beda sama yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi, ada anggota di B yang tidak memiliki pasangan di A gitu ya. Jadi dia masuk injektif karena setiap A ini pasangannya berbeda di B, tapi karena di sini ada ini berarti dia masuknya di injektif. Nah, sekarang yang kedua di sini berarti ini masuknya adalah yang surjektif. Nah, ini ya. Pakai kata surjektif. Nah,
Ini ya. Jadi di sini dia tidak masuk dalam kategori injektif karena ada ada anggota di A yang memiliki pasangan yang sama di B. Jadi dia nggak mungkin masuk di injektif. Maka kita lihat kriteria yang kedua adalah yang surjektif. Kalau surjektif itu semua anggota B itu memiliki pasangan di A. Jadi di sini dia masuk di surjektif. Nah, kemudian yang ini semua anggota A punya pasangan, pasangannya tunggal di B, beda semuanya, berarti dia masuk di injektif. Kemudian selain itu semua anggota B itu memiliki pasangan di A, gitu ya. Jadi semuanya sama. Nah, maka ini dia memenuhi dua kriteria, yaitu injektif dan surjektif. Karena dia memenuhi dua kriteria, maka ini adalah gabungan dari injektif dan surjektif yang kita sebut sebagai fungsi bijektif. Nah, gitu ya. Jadi bedanya seperti itu, injektif, subjektif, dan bijektif. Kalau injektif itu semua anggota A memiliki pasangan di B dan pasangannya pasti berbeda. Cuman di sini B tidak semuanya habis gitu ya. Ada mungkin yang tidak memiliki pasangan, nggak masalah. Itu adalah injektif. Kemudian kalau yang surjektif di sini semua anggota B itu memiliki pasangan di A gitu. Meskipun ada yang memiliki pasangannya di sini dia memiliki dua pasangan itu subjektif. Nah, kalau misalkan dia memenuhi injektif, pasangannya satu-satu, ini pasangannya berbeda dan semua B itu memiliki pasangan di A, maka ini adalah gabungan dari injektif dan subjektif yang kita sebut sebagai bijektif. Nah, ini adalah tiga jenis fungsi yang tadi kita bahas. Ya, sampai di sini bisa dipahami perbedaan injektif, subjektif, dan bijektif. Bedakan antara injektif, subjektif, dan bijektif. Korespondensi. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis fungsi. Jadi ada beberapa fungsi yang sering digunakan. Yang pertama ini kita bagi dulu. Jadi ada yang pembagian fungsi dari segi operasinya gitu yang kita sebut sebagai fungsi-fungsi aljabar. Jadi fungsi aljabar itu dibentuk dari dari operasi-operasi aljabar yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, akar, pangkat gitu ya. Kalau misalkan dia terbentuk dari operasi-operasi tersebut, maka ini kita sebut sebagai fungsi aljabar. Nah, ada apa saja fungsinya? Yaitu yang pertama ada yang namanya fungsi konstan. Fungsi konstan adalah fungsi yang dalam bentuk konstanta. Jadi contohnya misalkan fx sama dengan 5. Kemudian fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi kubik itu berkaitan dengan fungsi polinomial, sama seperti di persamaan kemarin, jadi tergantung dari pangkat tertinggi x-nya. Kalau pangkat tertinggi x-nya 1, kita sebut sebagai fungsi linear. Kalau pangkat x tertingginya adalah 2, kita sebut sebagai fungsi kuadrat. Kalau pangkat x tertingginya adalah 3, kita sebut sebagai fungsi kubik. Sedangkan kalau pangkat x-nya lebih dari 3, ini pangkat x tertingginya lebih dari B seperti derajat A gitu ya. Kalau pangkat tertingginya adalah 4, berarti fungsi polinomial derajat 4. Kalau 5 fungsi polinomial derajat 6. Kalau N berarti fungsi polinomial derajat N. Jadi di sini untuk linear, kuadrat, kubik ini adalah bagian dari fungsi polinomial. Kemudian ada yang namanya fungsi pecah rasional, itu adalah fungsi yang melibatkan bentuk pecahan ya. Kemudian fungsi irasional adalah fungsi yang melibatkan bentuk akar dan ada yang namanya fungsi mutlak itu yang melibatkan bentuk mutlak. Nah, selanjutnya ada yang namanya fungsi transenden. Kalau fungsi transenden di sini adalah fungsi yang dibentuk selain dari operasi aljabar. Kalau tadi dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian itu terbentuk fungsi-fungsi aljabar. Ini ada yang namanya fungsi transenden. Yang pertama ada yang namanya fungsi eksponensial. Nah, biasanya banyak yang tertukar antara fungsi eksponensial dengan fungsi polinomial. Beda ya. Kalau fungsi polinomial yang seperti ini. Nah, bentuknya begini. Dia sama-sama dalam bentuk pangkat, X pangkat 5, X pangkat 3, dan seterusnya. Kalau fungsi eksponensial, dia juga dalam bentuk pangkat nih, 3 pangkat X plus 2 contohnya. Nah, kira-kira perbedaannya apa antara eksponensial sama polinomial? Dua-duanya sama-sama pangkat, tapi bedanya apa? Kalau di eksponensial ada variabelnya.
Di mananya ada variabelnya? Seperti yang tertulis di situ ada 3 pangkat X plus 2. Masih berupa fungsi. Ah, kalau yang di polinomial kan juga ada variabelnya, X pangkat Kalau 5. di polinomial itu sudah berupa angka atau konstanta. Oke, jadi perbedaannya adalah peletakan variabel. Kalau misalkan di fungsi polinomial itu variabelnya yang dipangkatkan dengan suatu konstanta, tapi kalau fungsi eksponensial itu adalah konstanta dipangkatkan dengan suatu bentuk variabel. Jadi variabelnya kalau fungsi eksponensial itu letaknya ada di pangkatnya, bukan yang dipangkatkan. Sedangkan kalau fungsi polinomial itu variabelnya itu yang dipangkatkan, gitu ya. Jadi itu perbedaan antara eksponensial dengan polinomial. Dan ini meskipun cuma terbalik sedikit gitu ya, tapi konsepnya jauh berbeda. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman lanjut belajar terkait dengan turunan, integral, itu sangat jauh berbeda cara penurunan fungsi eksponensial dengan fungsi polinomial. Ya, jadi jangan sampai tertukar. Fungsi polinomial itu variabelnya ada di bawah, dia dipangkatkan dengan suatu konstanta. Jadi untuk pangkatnya itu tidak memuat variabel sama sekali. Tapi kalau fungsi eksponensial, variabelnya terletak pada pangkatnya. Ya. Nah, lawan dari fungsi eksponensial adalah fungsi logaritma. Jadi di sini punya contohnya adalah 3 log 2x plus 1. Gitu ya. Dia memuat tanda logaritma, maka kita sebut sebagai fungsi logaritma. Ada yang namanya fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah yang melibatkan tanda-tanda trigonometri. Fungsi-fungsi trigonometri adalah tan, sin, cos, sekan, kosekan, gitu ya. Itu kita sebut sebagai fungsi trigonometri. Nah, lawan atau inverse dari fungsi trigonometri itu ada yang namanya fungsi siklometri. Contohnya adalah arcsin. Arcsin itu adalah lawan dari sin. Jadi, contoh misalkan kita punya ini ya. Contoh misalkan kita punya sin dari 30 itu sama dengan 10. Kita pakai radian ya. Sin dari pi per 6. Nah, sin dari pi per 6 berapa? Pi itu berapa nilainya? Kalau di trigonometri, berapa derajat pi? 180. 180, sehingga 180 bagi 6 berarti 30 derajat. Sin 30 derajat berapa? Setengah. Setengah. Nah, kalau untuk fungsi yang siklometri itu sebaliknya. Ada yang namanya arcsin, itu sebaliknya. Kalau sin pi per 6 adalah setengah, maka arcsin dari setengah itu adalah pi per 6. Per 6. Jadi kebalikannya, inverse dari sin itu adalah arcsin. Nah, sin ini masuk dalam fungsi trigonometri, arcsin ini masuk dalam fungsi siklometri namanya. Di sini kita punya sin pi per 6 sama dengan setengah, maka arcsin setengah adalah pi per 6. Kalau arctan 0 berapa? Berarti cari berapa yang nilai tannya sama dengan 0. Arctan 0 berapa? 0. 0. Kemudian 0. arctan 1, 45. 45. Kemudian kalau arcus cos 1, 0. 0. Kalau arcus sin 1, 90 90. derajat. Nah, gitu ya.
Jadi arkes itu adalah lawan dari fungsi trigonometrinya. Dia masuk di fungsi siklometri, kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya terakhir ada yang namanya fungsi hiperbolik. Kalau fungsi hiperbolik ini fungsinya sama seperti trigonometri, tapi di belakangnya ada hanya hiperbolik. Jadi Y sama dengan sin hiperbolik, ditulisnya sin H. Kemudian ada Y sama dengan cos hiperbolik, ditulisnya cos H. Y sama dengan tan hiperbolik, ditulisnya adalah tan H. Gitu ya. Nah, definisinya adalah sin hiperbolik X itu sama dengan E pangkat X dikurangi E pangkat minus X dibagi dengan 2. Gitu ya. Jadi untuk fungsi hiperbolik ini dia berkaitan dengan fungsi eksponensial juga. Jadi sin hiperbolik didefinisikan sebagai E pangkat X minus E pangkat minus X dibagi dengan 2. Ya. Nah, ini ada pertanyaan, apa hubungan fungsi eksponensial dan logaritma di sini? Jadi, kalau kita tahu eksponensial dan logaritma ini saling inverse ya. Jadi, kalau kita punya Y sama dengan 3 pangkat X plus 1, maka 3 log X plus 2 itu akan, Y sama dengan 3 pangkat X plus 2, maka 3 log X plus 2 itu sama dengan Y. Ya. Kebalik ya. Y sama dengan 3X plus 2. Berarti kalau 3 log Y, nah itu ya. 3 log Y itu sama dengan X plus 2. Gitu ya. Lawan dari logaritma adalah eksponensial. Lawan dari trigonometri adalah siklometri. Hubungan mereka adalah saling inverse. Oke, nah sekarang kita bedah satu-satu. Yang pertama adalah fungsi linear, teman-teman. Fungsi linear di sini sudah pernah dipelajari ya waktu SMA, jadi disampaikan sekilas saja. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus C atau AX plus BY plus C sama dengan 0. Di mana M adalah gradien atau kemiringan dari garis. Karena fungsi linear itu kalau digambarkan dia akan berupa garis grafiknya. Nah, untuk mencari M atau gradien, kita menggunakan rumus Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1. Kemudian untuk mencari persamaan garis tergantung dari yang diketahui. Kalau diketahui satu titik dan diketahui kemiringannya, kita bisa gunakan rumus Y minus B sama dengan M dikalikan X minus A. Kemudian kalau dia melalui dua garis, yaitu garis X1, Y1 dan X2, Y2, maka untuk membentuk persamaan garisnya, kita gunakan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi dengan X2 min X1. Ada contohnya enggak ya? Enggak ada ya. Oke, jadi saya kasih contoh di sini. Misalkan kita diminta untuk tentukan gradien garis yang melalui titik berapa ya di awur. Misalkan 1,0 dan 2,3 gitu ya. Loh, ada di luar. Nah, misalkan teman-teman disuruh mencari ini. Tentukan gradien garis yang melalui titik 1,0 dan 2,3. Maka kita gunakan rumus dari gradien tadi. M itu sama dengan Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1. Ya, Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1. Tinggal kita masukkan nilainya. Misalkan ini adalah titik yang pertama, ini titik yang kedua, maka kita ambil Y2-nya berarti adalah 3 dikurangi dengan 0, gitu ya, dibagi dengan 2 dikurangi dengan 1. Oke. Maka kita peroleh gradiennya adalah 3 dikurangi 0 adalah 3, 2 dikurangi 1 adalah 1, berarti M-nya sama dengan 3. Selanjutnya kalau kita diminta untuk menentukan persamaan garis, tentukan persamaan garis atau tentukan fungsi ya persamaan garis saja. Persamaan garis yang pada soal di atas saja ya.
Ada soal di atas. Nah, ini kita bisa pakai dua cara. Kita bisa menggunakan dua titik ini. Kalau kita pakai dua titik ini berarti pakai rumus yang kedua tadi. Kalau misalkan kita menggunakan salah satu titik dan menggunakan nilai gradiennya, berarti kita pakai rumus yang pertama. Kita bisa menggunakan dua case. Misalkan kasus yang pertama diketahui M-nya sama dengan 3 dan melalui titik 1,1 itu ya, 1,0. Nah, maka persamaan garisnya kita pakai rumus yang kedua, yaitu yang kedua. Yang pertama yaitu Y min Y1 sama dengan M dikalikan X minus X1. Ya, tinggal kita masukkan saja Y min Y1 berarti Y dikurangi dengan Y1, Y1-nya adalah 0, sama dengan M-nya adalah 3, kemudian X dikurangi X1, X1-nya adalah 1. Sehingga seharusnya adalah Y sama dengan 3X min 3. Ini adalah persamaan garisnya. Kalau kita mau menggunakan cara yang kedua, karena di sini diketahui melalui dua titik, kita bisa pakai rumus yang kedua, diketahui melalui titik itu dan itu, maka persamaan garisnya kita pakai rumus yang kedua yaitu Y min Y1 dibagi dengan Y2 min Y1 sama dengan rumus yang sama tapi pakai X. X, X, ya. Tinggal kita pasangkan saja. Maka kita punya Y minus Y1. Y1 kita adalah 0. Dibagi dengan Y2 kita adalah 3. Berarti 3 minus 0. Sama dengan X minus X1. X1 kita adalah 1. Kemudian dibagi dengan X2-nya adalah 2 minus 1. Nah, kita punya seperti ini. Tinggal kita sederhanakan saja. Di sebelah kiri kita punya Y per 3 sama dengan X min 1 dibagi dengan 2 dikurangi 1, 1 ya, berarti X min 1 saja. Ya, nggak apa-apa, per 1 gitu lah. Sehingga kalau kita kalikan silang, kita akan peroleh Y sama dengan 3 dikalikan dengan X min 1 sama dengan 3X min 3. Nah, sama ya. Jadi kita akan peroleh rumusnya adalah Y sama dengan 3X min 3. Saya simpan dulu sebentar. Katakan perkuliahan matematika 26. Nah, ini ya contoh. Sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
PNS Jawa Timur Pak Susanto. Sudah ya teman-teman ya, bisa difahami ya. Untuk yang fungsi linear, kita lanjutkan untuk fungsi yang selanjutnya, yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini memiliki bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0. Kenapa a-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau misalkan a-nya 0, dia tidak menjadi fungsi kuadrat lagi ya. Karena 0 dikalikan x kuadrat ini 0, maka suku kuadratnya justru akan hilang, dia menjadi fungsi linear. Gitu ya. Jadi di sini syaratnya a tidak boleh sama dengan 0. Nah, terkait dengan fungsi kuadrat, untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat, di sini ada beberapa informasi yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu yang pertama untuk melihat sumbu simetri. Jadi kalau fungsi kuadrat itu dia pasti bentuknya simetris, gitu ya. Kalau kita lihat di sini, nah di sebelah kiri sampai dengan sini, ini dia merupakan pencerminan dari gambar yang di sebelah kanannya. Sehingga ini kalau misalkan kita lipat, kita akan menemukan garis lipatan yang membagi kurva ini menjadi dua bagian yang sama. Ya. Nah, garis itu yang kita sebut sebagai sumbu simetri. Dia berada pada sumbu X di sini. Nah, kita bisa cari tepatnya di nilai X berapa, yaitu dengan menggunakan formula ini. X sama dengan min B per 2A. Kemudian koefisien dari X kuadrat yaitu si A ini menentukan apakah grafik itu terbuka ke atas ataukah terbuka ke bawah. Kalau misalkan A-nya positif, maka grafik yang terbentuk akan terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, maka grafik yang terbentuk akan terbuka ke bawah. Contohnya misalkan yang ada di sini, Y sama dengan X kuadrat minus 6X minus 7. Kita lihat di sini koefisien dari X kuadrat adalah 1, yang nilainya positif. Nah, karena dia positif, berarti gambarnya akan cekung ke atas. Ya. Kemudian ada yang namanya titik puncak. Titik puncak ini berkaitan dengan sumbu simetri. Jadi yang kaitan titik puncak ini tidak harus selalu berada di atas ya. Yang dimaksud dengan titik puncak itu adalah nilai yang paling rendah atau nilai yang paling tinggi. Gitu. Nah, kalau untuk kasus kita, karena dia cekung ke atas, maka titik puncaknya ada di bawah di sini. Nah, titik puncak ini berkaitan dengan si sumbu simetri tadi. Jadi kalau X-nya dilihat dari sumbu simetri, dia selalu bersesuaian dengan suatu nilai Y. Nah, nilai Y tersebut ini bisa kita cari dengan formula min D dibagi dengan 4A. Sehingga titik puncaknya adalah X, Y, X-nya adalah si sumbu simetri tadi, Y adalah nilai Y yang bersesuaian dengan X tersebut. Kemudian untuk menggambarkan juga kita perlu mencari titik potong sumbu X-nya berapa, titik potong sumbu Y-nya berapa. Supaya gambarnya menjadi smooth gitu ya, kelihatan dia memotongnya di mana, kemudian lekukannya ini tengahnya ada di mana. Gitu. Jadi perlu dicari sumbu simetrinya berapa, titik puncaknya berapa, tipot sumbu X dan tipot sumbu Y berapa, kemudian cek juga kecekungannya di atas atau di bawah. Contohnya misalkan kalau kita punya Y sama dengan X kuadrat minus 6X minus 7, kita akan peroleh kurva seperti ini. Nah,
Ini adalah cara untuk menyusun persamaan kuadrat ya. Jadi kalau misalkan diketahui ada suatu persamaan kuadrat, diketahui dia memiliki titik potong terhadap sumbu X di dua titik, yaitu di titik X1 dan X2, maka kita gunakan formula Fx sama dengan A dikalikan X minus X1 dikalikan dengan X minus X2. Jadi yang harus diketahui adalah tiga hal, titik potong terhadap sumbu X-nya itu di mana, kemudian sama melalui satu titik. Gitu ya. Jadi kita butuh satu titik tambahan untuk mencari nilai A-nya. Contoh misalkan tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik A 1,0, B minus 3,0, dan memotong sumbu Y di titik 0,3. Misalkan ya, kita ambil di sini. Saya mau coba kerjakan. Nah, misalkan teman-teman kita punya soal seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Maka kita gunakan rumus yang tadi, gitu ya. Kita punya formulanya adalah Y itu sama dengan A dikalikan X minus X1 dikalikan dengan X minus X2. Di mana X1 dan X2 adalah titik potongnya, kemudian kita juga perlu mencari nilai A-nya. Jadi di sini kalau kita substitusikan, karena titik potongnya ada di 1,0 dan min 3,0, maka kita peroleh Y itu sama dengan A dikalikan dengan X minus X1-nya adalah 1, kemudian X minus X2-nya adalah minus 3. X minus X2-nya adalah minus 3, minus sama minus berarti plus. Ya. Nah, kita peroleh Y sama dengan AX min 1, X plus 3. Nah, titik yang ketiga di sini kita gunakan untuk mencari nilai A yang sesuai dengan mensubstitusikan nilai X dan Y-nya. Kita punya X-nya 0, Y-nya 3. Jadi kita masukkan ke sini. Nah, Y-nya adalah 3. Y-nya adalah 3 sama dengan A dikalikan X minus 1. X kita adalah 0. 0 minus 1. Kemudian 0 minus plus 3. Nah, saya tambah dulu ya, diketahui melalui 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 titik 0,3. Nah, ini ya. Sehingga kita masukkan. Nah, ini sama dengan, berarti kita punya di sini 3, itu sama dengan A dikalikan dengan 0 dikurangi min 1 adalah min 1. Kemudian 0 ditambah 3 adalah 3. Sama dengan min 1 dikalikan 3 minus 3, jadi ini minus 3A. Gitu ya. Nah, dari sini kita peroleh nilai A-nya berarti sama dengan 3 dibagi dengan minus 3 sama dengan minus 1. Nah, kita peroleh A-nya minus 1, sehingga persamaan kuadrat menjadi persamaan kuadrat menjadi, kita kembalikan ke rumus yang awal tadi, yaitu Y sama dengan A-nya kita masukkan min 1 dikalikan dengan X minus 1 dikalikan dengan X plus 3. Kalau sederhanakan boleh X min 1 dikali X plus 3 dikalikan min 1, maka kita peroleh minus X kuadrat. Min 1 sama 3 berarti 2X minus 2X. Min 1 kali 3, min 3 kali min 1, 3 plus 3. Ini ya. Nah,
Jadi kita peroleh persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3. Oke, sampai di sini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Kita lanjutkan berarti ya. Nah, ini untuk menyusun persamaan kuadrat tadi. Nah, ini ya kita peroleh solusi adalah min X kuadrat min 2X plus 3. Nah, selanjutnya ada yang namanya fungsi sepotong-sepotong. Kalau fungsi sepotong-sepotong di sini adalah fungsi yang didefinisikannya dia berbeda untuk setiap domain yang berbeda juga. Jadi misalkan untuk nilai domain X kurang dari sama dengan 2, dia didefinisikan 1 minus 2X, dan untuk X yang lebih besar dari 2, dia didefinisikan sebagai X kuadrat plus 1. Nah, maka ini kita sebut sebagai fungsi sepotong-sepotong atau piecewise function. Jadi dia didefinisikan berbeda untuk domain yang berbeda pula. Jadi kalau misalkan kita ambil nilai X-nya sama dengan 5, berarti kita pakai yang atas atau yang bawah kalau X-nya sama dengan 5? Bawah, Bu. Yang bawah ya, X kuadrat 1. Jadi untuk F5 itu sama dengan 5 kuadrat 25 ditambah 1 sama dengan 26. Jadi F5 26, tapi kalau yang ditanyakan adalah X0, berarti kita pakai yang atas, sehingga F0 itu adalah 1 dikurangi 2 dikali 0, atau sama dengan 1. Gitu ya. Jadi tergantung dari nilai X-nya berapa, dia didefinisikan dengan fungsi yang berbeda. Sehingga secara grafik juga akan berbeda nanti. Untuk nilai X yang kurang dari sama dengan 2, ini kita gambarkan berdasarkan dengan fungsi yang pertama, 1 min 2X, gambar grafiknya seperti ini. Sedangkan untuk X yang lebih besar dari 2, kita gambarkan dengan menggunakan fungsi yang kedua, yaitu X kuadrat plus 1. Sehingga nanti gambar grafiknya juga bisa jadi terpotong seperti ini. Yang di sebelah kiri dia berupa garis, yang di sebelah kanan dia berupa kurva, karena dia merupakan persamaan kuadrat. Fungsi kuadrat gitu ya. Fungsi kuadrat. Nah, ini ada beberapa latihan yang bisa teman-teman kerjakan nanti untuk menggambarkan grafik gitu ya.
Nah, ini termasuk juga untuk nilai mutlak. Nilai mutlak itu juga merupakan bagian dari fungsi sepotong-sepotong ya, teman-teman. Karena nilai mutlak ini didefinisikan berbeda untuk nilai X yang berbeda. Contoh misalkan kita punya fx sama dengan x minus 1. Nah, maka untuk fx sama dengan x minus 1 di sini dia punya dua kondisi. Dia akan bernilai x min 1 kalau x min 1-nya lebih besar dari 0 dan bernilai negatifnya kalau x min 1-nya kurang dari 0. Kita coba salah satu contoh mungkin ya yang nilai mutlak ini sambil kita belajar cara menggambarkan grafik fungsi. Fx sama dengan, saya pakai yang B, kita coba yang B ya, yang persamaan kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 3. X kuadrat min 2x plus 3. X kuadrat min 2x plus 3. Gambarkan grafik fungsi misalkan fx sama dengan mutlak untuk x kuadrat min 2x x kuadrat min 2x plus 3. Hmm, Kalau x kuadrat min 2x plus 3 di sini bisa sih, tapi titiknya jelek. Karena dia nanti b kuadrat min 4 aja. Oh, tidak punya titik potong ya, tidak punya titik potong sumbu x nanti. Saya ganti ininya aja ya, angkanya. Sebenarnya nggak masalah, x kuadrat min 2x plus 3 itu bisa, tapi dia tidak memiliki titik potong terhadap sumbu x nanti, jadi pakainya nanti floating titik. Nah, supaya kita sambil belajar cara menggambar grafik fungsi kuadrat gitu ya, kita cari yang paling bentuk ideal yang dia memotong sumbu x. Jadi di sini saya rubah, misalkan soalnya adalah fx sama dengan x kuadrat min 2x minus 3 gitu ya, supaya teman-teman juga belajar cara mencari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y, kemudian menggambarkannya itu seperti apa. Oke, sebentar sih mau ngecas dulu. Oke, nah misalnya kita punya soal seperti ini. Kita nyatakan dulu fungsinya dalam bentuk fungsi sepotong-sepotong ya di sini. Jadi untuk fx di sini dia punya dua kondisi. Hmm, Loh, screen-nya mati. Bentar. Fx di sini dia punya dua kondisi. Nah, ini enggak sama pakai ini. Pakai yang satu saja. Ini, kemudian ininya saya pakai mati. Nah, ini lebih mudah. Oke, dia punya dua kondisi, yaitu dia akan bernilai positif, nilai-nilai yang ada di dalam sini, apabila nilai ini positif juga. Dia akan bernilai negatif dari ini, apabila nilai ini kurang dari 0. Nah, sekarang kita cari dulu kapan dia bernilai positif dan kapan dia bernilai negatif ini ya. Di sini kita punya penyelesaian pertidaksamaan arti.
menentukan batasan domain gitu ya. Oke. Ini mencari pembuat 0. Pembuat 0. Oke, berarti ini kita faktorkan. Berapa faktornya ini, teman-teman? X-min berapa dan X-min berapa? X-min 3, X plus 1. Oke. X-min 3 dan X plus 1 sama dengan 0. Karena kita cari pembuat 0-nya. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 3 dan X sama dengan minus 1. Ya. Nah, sekarang kita gambarkan dalam garis bilangan. Jadi misalkan di sini minus 1. Kemudian misalkan tiga dan minus 1, 3. Nah, sekarang kita cari tandanya, berarti yang di tengah di sini. Nah, di sini pada saat 0, kita cek 0 dikurangi 3 negatif, 0 tambah 1 positif. Negatif dikalikan positif, berarti di sini negatif. Maka di sini akan positif. Kemudian di sini juga positif. Nah, ini ya. Nah, sehingga dia akan bernilai positif untuk X kurang dari minus 1 dan X lebih besar dari 3, dan dia akan bernilai negatif ketika X antara minus 1 sampai 3. Maka ini bisa kita tulis ulang. Sehingga fungsi mutlak menjadi ini dia akan bernilai positif ketika X-nya kurang dari minus 1. Oh, ada yang sama dengan salah satu. Yang ini misalkan ini kita kasih sama dengan. Atau X-nya lebih besar sama dengan 3. Kemudian yang ini X-nya berada di antara minus 1 dan 3. Nah, ini ya. Sehingga kita punya fungsi mutlaknya menjadi fx itu akan bernilai positif ketika x-nya kurang dari sama dengan minus 1 atau x lebih besar sama dengan 3, dan dia bernilai minus x kuadrat min 2x min 3 ketika x-nya antara minus 1 sampai dengan 3.
Nah, di sini kalau kita gambarkan berarti menggambar grafik fungsi kuadrat. Kuadrat yang pertama tadi harus dicari adalah titik, kok titik sumbu simetri ya. Sumbu simetri. Sumbu simetri diperoleh dari formula X sama dengan minus B per 2A. Sehingga sama dengan B-nya berapa ini? Min 2 ya. Min 2 berarti minus dari min 2 dibagi dengan 2A, 2 dikali 1. Minusnya saya taruh di atas. Ini minusnya habis. 2 dibagi 2 berarti ini 1. Ya, ini adalah sumbu simetri. Kemudian kita cek juga A-nya. A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. A-nya itu sama dengan 1. Dia nilainya lebih besar dari 0. Sehingga kurvanya akan cekung ke atas. Kemudian kita cari titik puncaknya. Titik puncaknya. Nah, titik puncak itu kan berkaitan dengan nilai X, Y. Nah, untuk mencari nilai Y-nya berarti kita bisa menggunakan rumus yang tadi atau bisa juga kita menggunakan nilai X yang ada di sini, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi kita. Oke, kita masih gambar di sini ya. Di sini. Oh, tapi titik puncaknya dia ada di yang bawah. Min X kuadrat min 2X. Iya, titik puncaknya dia tidak ada di domain yang atas, tapi dia ada di domain yang bawah. Berarti kita gambarkan yang bawah dulu apa ya? Nggak apa-apa deh, ini dulu. Satu berarti 1 kuadrat minus 2 dikali 1 dikurangi 3. Sama dengan 1 min 2 min 3 berarti minus 4 ya. Maka titik puncaknya adalah X, Y, X-nya 1, Y-nya adalah minus 4. Selanjutnya kita cari titik potong di pot sumbu X terjadi ketika nilai Y sama dengan 0. Jadi kita peroleh 0 sama dengan ini sama dengan X minus 3 tadi ya, dikalikan dengan X plus 1. Sehingga grafik memotong sumbu X sumbu X saat X sama dengan 3 dan X sama dengan minus 1. Ya.
Kemudian kita cari lagi sifat sumbu Y. Yaitu pada saat nilai X-nya sama dengan 0. Kita masukkan di sini sama dengan 0 minus 0 minus 3 sama dengan minus 3. Yaitu di titik 3,0 dan min 1,6. Memotong sumbu Y saat Y sama dengan kita peroleh minus 3. Nah, yaitu di titik Y-nya min 3, X-nya 0. Berarti 0, minus 3. Nah, sudah. Nah, kita peroleh sempurna di sini. Jadi dia sumbu simetrinya adalah 1, kemudian dia cekung ke atas. Di sini minus titik puncaknya 1,-4. Kemudian dia akan memotong sumbu X di titik 3,0 dan min 1,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,-3. Tapi ini untuk yang grafik pertama ya, dan dia hanya kita gambarkan untuk X kurang dari sama dengan min 1 dan X lebih besar sama dengan 3. Untuk X antara min 1 sampai dengan 3 yang kita gambarkan adalah grafik fungsi yang ini. Nah, ini kalau teman-teman ingin melihat ilustrasi gambarnya, saya agak sulit kalau gambarnya di Word, jadi kita coba cari ilustrasinya menggunakan GeoGebra ya. Nah, misalkan kita punya Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Loh, minus 2X min 3. Nah, ini teman-teman gambarnya nanti kira-kira. Nah, kalau digambarkan untuk X antara min 1 yang kedua tadi adalah minus X kuadrat min 2X min 3. Sehingga untuk koefisien dari X kuadratnya negatif, maka dia cekung ke bawah di sini. Sedangkan untuk yang kurang dari min 1 dan lebih dari 3, dia mengikuti kurva yang tadi kita cari. Dia cekung ke atas. Ya. Ini cekung ke atas, tapi dia stop sampai di sini saja, karena dia hanya didefinisikan di fungsi tersebut untuk X kurang dari sama dengan min 1, dan X lebih besar dari 3. Jadi nanti kurvanya akan seperti ini gambarnya. Kalau kita gambarkan, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk fungsi sepotong-sepotong. Jadi untuk X kurang dari min 1 digambarkan dengan fungsi yang berbeda, untuk X antara min 1 sampai dengan 3 digambarkan dengan fungsi yang kedua. Ya, silakan sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini nanti ada banyak soal tentang persamaan garis dan sebagainya. Ini insya Allah bisa lah ya kalau ini. Nah, nanti coba di ini ya, dipelajari untuk teman-teman. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke inverse. Ada yang mau ditanyakan? Ini dari berapa orang ini? 72. 72 orang, nggak tahu ini masih ada di ruang Zoom atau enggak ini. Ya, jangan namanya di ruang Zoom tapi sudah melayang pikirannya kemana-mana. Ya, semoga masih ini ya, semoga masih mengikuti. Sudah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Belum ada?
Belum ya? Ya sudah, kita lanjutkan saja lah ya. Sudah pokoknya saya anggap eh, kalau memang tidak ada respon berarti memang sudah tidak ada pertanyaan, gitu ya. Kita lanjutkan ke inverse fungsi. Nah, inverse fungsi itu adalah balikan fungsi ya. Jadi teman-teman sudah pernah belajar juga terkait dengan inverse waktu di SMA, bahwa inverse fungsi itu adalah balikan fungsi. Tapi balikan fungsi di sini hanya terjadi pada fungsi bijektif. Gitu. Kenapa? Karena kalau di fungsi bijektif itu kan setiap anggota A itu memiliki tepat satu pasangan di B dan pasangannya semuanya berbeda. Begitu juga dengan B itu memiliki tepat satu pasangan di A dan pasangannya juga berbeda karena fungsi bijektif tadi satu-satu. Gitu ya. Nah, kenapa kok fungsi yang memiliki inverse itu harus fungsi bijektif? Karena dia berlaku kebalikannya, gitu ya. Jadi kalau kita punya fungsi itu dari A ke B, maka inverse-nya itu memetakan dari B ke A. Sehingga syarat-syarat yang ada pada domain A itu juga harus berlaku pada si B. Karena nanti pada saat mencari inverse gantian B-nya yang akan menjadi domain, A-nya menjadi range, gitu ya. Sehingga di sini fungsi yang memiliki inverse hanya fungsi bijektif saja. Sementara fungsi injektif dan fungsi surjektif itu tidak memiliki inverse. Ini ya, nah fungsi yang mempunyai inverse kita sebut sebagai fungsi yang invertible. Nah, apa sih inverse itu? Jadi di sini F inverse itu adalah balikan fungsi. Kalau misalkan kita punya fungsi fx misalkan adalah akar 4 minus x, kita tahu domain dari akar 4 minus x adalah dari minus tak hingga sampai dengan 4. Kenapa kok dari minus tak hingga sampai dengan 4? Karena nilai akar itu hanya terdefinisi apabila yang di dalam akar ini bernilai positif. Maka kita cari di sini 4 minus X ini akan bernilai positif untuk X berapa? Ternyata 4 minus X ini hanya akan positif kalau nilai X-nya antara minus tak hingga sampai dengan 4. Gitu ya. Sehingga domainnya adalah minus tak hingga sampai dengan 4. Kemudian hasil dari akar itu selalu bernilai positif, sehingga untuk range-nya itu adalah dari 0 sampai tak hingga. Nah, kalau kita punya fx sama dengan akar 4 minus x, maka inverse-nya berapa? Tinggal kita balik. Jadi yang awalnya di sini kita punya fx sama dengan akar 4 minus x, kita misalkan dulu dengan variabel yang lain yaitu y, misalkan. Kita ambil y sama dengan akar 4 minus x. Nah, untuk mencari inverse dari fungsi tersebut, ini kita operasikan bagaimana caranya supaya yang awalnya y sama dengan fungsi x berubah menjadi x fungsi y. Gitu. Jadi yang awalnya y sama dengan, kita rubah supaya dia menjadi x sama dengan. Maka di sini kita harus bebaskan dulu dari akar. Untuk menghilangkan akarnya, maka kedua ruas kita kuadratkan. Y dikuadratkan, akar 4 minus X juga dikuadratkan. Kita punya Y kuadrat, kemudian akar 4 minus X dikuadratkan menjadi 4 minus X. Nah, selanjutnya kita peroleh X-nya berarti sama dengan 4 minus Y kuadrat. Nah, setelah kita peroleh bentuk kebalikannya, maka F inverse itu kita definisikan sebagai fungsi ini, tapi dengan mengganti nilai Y menjadi X. Jika kita punya F inverse X itu sama dengan 4 minus X kuadrat. Dengan syarat X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa begitu? Karena untuk fungsi yang memiliki inverse tadi, range dan domainnya itu adalah kebalikan dari fungsi asalnya. Jadi yang awalnya domainnya F itu minus tak hingga sampai dengan 4, ini menjadi range dari F inverse, dan untuk RF dari 0 sampai dengan tak hingga, ini menjadi range dari si F inverse-nya. Gitu ya. Jadi karena range-nya ini harus positif, maka di sini untuk F inverse juga diberikan syarat nilai X-nya harus bernilai positif. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh soal yang bisa teman-teman kerjakan berkaitan perspektif. Sudah, ini materinya sudah selesai. Silakan kalau mau.
Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti silakan dikerjakan secara mandiri ya, latihan-latihannya untuk persiapan UTS nanti. Nah, untuk nanti pada saat UTS, kita setelah liburan Lebaran, kita langsung masuk UTS kan ya. Nanti materinya berarti mulai dari awal persamaan pertidaksamaan sampai dengan materi hari ini. Gitu ya. Jadi silakan dipelajari, nanti kita ketemu lagi pada saat ujian tengah semester. Gitu ya. Nah, untuk kelas kita di sini nanti pengajarnya ada dua ya teman-teman. Jadi sebelum UTS saya yang mengajar, nanti setelah UTS akan ganti dosen. Jadi ada dosen lagi, nanti insya Allah Pak Ahmadin yang akan menggantikan saya untuk mengajar di kelas matematika ini. Nah, karena itu saya di sini mungkin nggak tahu mungkin pertemuan terakhir gitu ya, karena nggak tahu nanti UTS apakah bisa bertemu lagi atau tidak. Itu misalkan tidak, maka di sini saya mau menyampaikan terima kasih untuk perhatian teman-teman selama setengah semester ini. Saya mohon maaf jika dalam menyampaikan materi pada saat pembelajaran barangkali ada kesalahan-kesalahan yang tidak saya sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga lancar semuanya untuk UTS-nya. Kalau memang tidak ada pertanyaan untuk hari ini, saya rasa bisa kita cukupkan. Silakan teman-teman udah overload gitu ya. Ya nanti silakan dipelajari saja materinya. Memang ada hal yang ingin didiskusikan, saya terbuka. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa tanya nomor saya di komtingnya. Kalau ingin menanyakan barangkali pada saat belajar, kemudian menemukan kesulitan, mau konsultasi, silahkan bisa hubungi saya lewat WA. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa, silahkan nanti kalau misalkan mau tanya secara pribadi nggak masalah. Gitu ya. Mungkin itu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, presensi ya, belum presensi. Coba ada waktu tersisa, silakan bisa digunakan untuk presensi. Saya bukakan dulu. Nah, silakan presensi dulu. Kalau sudah, silakan meninggalkan Zoom boleh. Permisi Bu, mohon maaf atas nama Amira Rihadatul Ais tidak bisa melakukan absen karena menggunakan satu device. Oke. Makasih. Oke. Siapa lagi yang tidak bisa, silakan disampaikan. Permisi Bu, atas nama Kia Sata Meswari tidak bisa absen. Oke. Siapa Terima lagi? kasih. Permisi Bu, atas nama Amalia juga tidak bisa absen. Amalia. Terima kasih. Permisi Bu, atas nama Zara Tata Bima Piara. Terima kasih. Oke. Maaf Ibu atas nama Anastasia Evania.